Oke murid-murid, silakan bikin kelompok masing-masing. Bapak mau ngasih tugas. Bikin kelompok. Lu sama gua aja ya, Gas sama gua. pokoknya, bro. Teman-teman ada yang mau bikin kelompok sama gua nggak? Tuh lu bikin kelompok sama dia aja. Lu kan belum dapat kelompok. Ogah, mending gua cari yang lain. Yud, bikin kelompok sama gua ya? Mau nggak? Sorry Dil, gua udah dapat kelompok. Lah, bukannya lu belum dapat ya? Ih, diem ego gua belum Ian, masuk kelompok sama dia. Udah dapat kelompok belum? Bikin kelompok sama gua ya? Sorry Dil, gua juga udah gabung sama kelompoknya si Budi. Anjir, tapi dia kasihan lo belum dapat kelompok. Ya udah lu aja gabung sono sama dia. Ogah lu aja. Apalagi gua. Asep Sawoy. Nama orang tuanya dia. Kemarin gua lihat di rapotnya. Kok gitu? Nama orang tuanya Asep. Asep. Ayolah, gue cuma dapat uang jajan 50.000 dari orang tua gua. Lah, pelit banget orang tua lu. Nih ya, orang tua gua paling kecil ngasih gua uang jajan itu 100.000, bre. Serius? Kalau paling gedenya berapa? Iya, kadang 500, kadang 1 juta. Gila, gede bener, Cok. Dilja, kamu tuh ya di kelas kerjanya tidur melulu. Coba lihat teman kamu, emang ada yang tidur, ha? Semalam bergadang, Pak. Ya, alasan aja. Kerja Lain kali soalnya. kalau mau tidur di rumah aja, ngapain ke sekolah? Sinta, pacar lu tuh lewat. Ih, bukannya pacar lu ya? Amit-amit 7 turunan gua punya pacar kayak dia. Udah, itu mah buat lu aja. Ya gua mah gak mau, udah buat lu aja. Udah buat lu aja, gua mah ikhlas. Datang juga lu, Yud. Lama bener dah. Gua udah nungguin dari tadi. Dil, sorry. Kayaknya gua nggak bisa bareng sama lu deh. Gua mau bareng sama teman baru gua. Lu naik angkot aja ya? Oh gitu. Nggak apa-apa kan? Iya udah nggak apa-apa. Gua naik angkot aja. Tapi beneran nggak apa-apa? Iya nggak apa-apa. Oke, gua duluan ya. Yuda, Rian, Dilja, kalian tahu kan kenapa Bapak panggil kalian bertiga ke kantor? Gara-gara kentut sembarangan. Ini Bapak bisa aja langsung ngeluarin kalian bertiga dari sekolah ini. Ya masa gara-gara kentut doang dikeluarin dari sekolah, Pak? Yang bener aja. Lagian nih ya, Pak, kentut itu hak semua orang. Ngapain dilarang-larang? Iya nggak teman-teman? Nah, iya bener, Pak. Hak kita untuk kentut. Nggak usah ngelarang-larang. Bener. Itu memang udah jadi aturan sekolahan kita. Mau murid, guru, kepala sekolah, mau satpam sekalipun, dilarang kentut sembarangan. Kalau kalian gak kentut sembarangan, Bapak juga gak bakal panggil kalian ke kantor. Mulai dari Yuda. Yuda, kamu kentut di perpustakaan. Dan jenis kentut yang kamu keluarkan itu kentut ultrasonik. Kentut yang suaranya super gede banget. Dan itu ngeganggu orang yang sedang baca buku di perpustakaan. Saya juga gak nyangka, Pak. Kentut saya segede itu suaranya. Dan kamu, Rian. Nah, 3 orang teman kamu pingsan dan 1 orangnya lagi masuk rumah sakit saat kerja kelompok gara-gara kamu mengeluarkan kentut yang super bau. Kentut silent killer. Sumpah, Pak. Udah saya tahan biar gak kentut, tapi tetap keluar kentutnya. Lagian kentut saya juga nggak ada bunyinya ini kok. Nggak kayak kentut si Yuda. Berisik, nyaring, kayak trompet sangkakala. Meskipun kentut gua nyaring suaranya, tapi nggak bau kayak kentut elu. Bikin orang pingsan. Itu kentut apa radiasi nuklir? Dan terakhir, Dilja. Ini kamu yang paling parah. Kamu dengan sengaja kentut di depan wajah kepala sekolah. Ini maksud kamu apa? Saya main game, Pak, sama teman-teman saya. Katanya kalau yang kalah harus kentut di depan wajah Capsek. Nah, kebetulan saya yang kalah, Pak. Astagfirullahaladzim. Aduh, ini Bapak bingung isi pikiran kalian itu gimana. Bapak bingung. Yang satu kentut di perpustakaan, yang satu kentutnya bikin orang pingsan, yang satunya lagi kentut di wajah Capsek. Aduh. Udah gini aja. Bapak nggak bakal ngeluarin kalian bertiga gara-gara kentut sembarangan. Cuma Bapak pengen besok kalian bawa orang tua kalian ke sekolah. Ya jangan panggil orang tua juga, Pak. Daripada kalian bertiga Bapak keluarin dari sekolah, mau? Iya, jangan dikeluarin juga, Pak. Udahlah, mending panggil orang tua aja lah. Ya udah, mau gak mau besok bawa orang tua kalian ke sekolah. Titik. Bapak kentut?
Oh, enggak. Enggak, kok bapak enggak kentut? Suara si bapak kentut. Wah, si bapak kentut, Cok. Enggak, si bapak kentut. Bukan bapak yang kentut. Tipe-tipe murid ketika punya teman indigo. Dil, lu kan indigo. Berarti lu bisa ngelihat makhluk-makhluk halus dong? Iya, bisa sih, bisa. Coba. Lu cek di kelas kita ada gak makhluk-makhluk yang kayak gituan? Di kelas kita ada sih yang kayak gituan. Tuh, contohnya dekat bangku guru ada. Dekat pintu masuk ada. Sama yang paling banyak itu di belakang tuh. Kursi bagian belakang itu banyak banget penunggunya. Mana gua duduk di kursi belakang lagi? Pindah aja kali ya? Gua pindah ke depan aja lah. Oi, Dil. Ada apa ini? Lu kan ngomong ke semua orang kalau lu tuh anak indigo. Coba buktiin. Ya gimana cara ngebuktiinnya? Coba buka mata batin kita. Kalau lu bener-bener indigo, biar kita bisa ngelihat apa yang bisa lu lihat. Bener. Coba buka mata batin kita berdua. Beneran kalian pengen ngeliat kayak gituan? Iya, bener. Jangan nyesel ya. Gak bakal nyesel kita. Udah langsung aja buka mata batin kita. Tuh, mata batin kalian udah gua buka. Mana? Gua nggak lihat apa-apa. Bohong lu ya. Yud. Itu coba lu lihat dekat pintu masuk, Yud. Anjir, kunti. Bukan kunti aja, Yud. Genderuwo, pocong, sampai tuyul juga ada itu, Yud. Dil. Kita percaya bahwa lu tuh anak indigo. Udah, sekarang tutup mata batin kita, Dil. Tutup. Iya, Dil. Cepet, tutup lagi mata batin kita berdua, Dil. Gua cuma bisa ngebuka mata batin kalian doang. Kalau nutupnya, gua nggak tahu caranya. Lihat terus ini gimana? Ya udah lihat aja terus. Nanti juga terbiasa kok kayak gua. Dil. Gara-gara lu sih, Yud. Terus ini gimana? Gimana caranya kita nutup mata batin kita? Ya udah tutup aja pakai tangan lah. Dil, lu kan anak indigo ya? Enak gak sih jadi anak indigo? Gak enak bro. Sumpah. Emang sih kita bisa melihat sesuatu yang gak semua orang bisa lihat. Tapi itu juga yang bikin gua risih. Ke kamar tidur ngelihat kayak gituan. Ke kamar mandi ditemenin kayak gituan. Itu yang bikin gua kaget. Apalagi pas awal-awal. Aduh, serem, Cok. Oh, gitu ya. Pagi teman-teman. Jul, baru datang. Tumben lu telat. Ya macet tadi soalnya di jalan. Kenapa Dil? Kok ngeliatin gua kayak gitu? Itu Ada yang ngikutin lu dari belakang. oh, itu almarhum nenek gua. Aduh, mampus. Keceplosan lagi gua. Lu bisa ngeliat kayak gituan juga? Oh, enggak. Oh, gua bercanda. Ya udah gua duluan ya. Dil. Itu si Jul. Jangan-jangan. Iya. Kayaknya si Jul juga seorang indigo. Aish. Pantesan dari kemarin dia ngomong sendiri. Pulpen gua kok gak ada. Pulpen gua hilang. Kejadian lagi. Bud, lu mau kemana? Mau pulang gua. Ya kenapa nangis? Si Budi pulpennya hilang. Hilang. Iya. Kemarin gua, minggu lalu lu, sekarang si Budi. Besok siapa lagi yang bakal hilang pulpennya? Gak tahu dia. Semenjak harga pulpen naik, jadi banyak kasus pencurian pulpen. Bukan kelas kita aja, hampir semua kelas itu ada kasus pencurian pulpen. Rasanya kalau ketemu tuh orang yang nyuri pulpen, gua habisin dia. Teman-teman, gua punya pulpen baru. Tada! Keren kan? Pulpen baru. Lu dapat pulpen dari mana? Belilah. Dan kalian tahu gak harga pulpen ini berapa? 5.000. Gua dapet pulpen sebagus ini cuma 5.000. 5.000. Jangan bercanda lu Yan. Lu tahu sendiri kan,
Harga pulpen sekarang itu mahal-mahal. Yang paling murah aja itu kisaran harga 20.000. Terus 50.000, bahkan ada yang sampai ratusan ribu. Lu malah dapetin harga 5.000. Nggak mungkin sih itu. Ya udah, kalau nggak percaya mah orang gua beneran dapat pulpen dengan harga 5.000 doang. Ini pulpennya. Lu beli pulpennya dari mana? Sebenarnya ini rahasia sih. Tapi karena kalian berdua itu temen gua bakal kasih tahu deh. Gua beli pulpen ini itu di OSIS. OSIS? Jangan keras-keras. Bahaya kalau dia denger. Yang bener lo beli pulpen itu di OSIS. Iya, gua beli pulpen ini di OSIS. Semua pulpen di sana banyak anjay. Kalian bisa pilih sepuasnya. Tapi pembeliannya itu terbatas. Maksimal kalian hanya bisa membeli pulpen dua aja, nggak bisa lebih. Dan satu lagi, mereka itu jualannya itu tertutup, nggak terbuka. Jadi kalian harus janjian dulu buat beli pulpennya. Kok gitu? Kenapa emangnya? Ya udah gua tahu, emang kayak gitu sih sistem pembeliannya. Oh iya, informasinya jangan sampai bocor ke yang lain ya. Dah, gua mau pergi dulu. Iya. Deal. Kok gua jadi curiga sama OSIS ya? Jangan-jangan mereka dalang di balik atas hilangnya pulpen-pulpen di sekolah kita. Apa yang lu pikirin itu sama dengan apa yang gue pikirin. Iya, terus lu mau gimana, Dil? Kita harus selidikin lah. Apalagi? Yakin lu, Dil? Yang bakal lu selidikin dan lu hadapin itu OSIS loh. Ya kalau OSIS emangnya kenapa? Lu takut? Kalau mereka beneran dalang atas hilangnya pulpen-pulpen yang ada di sekolah ini, lu gak bakal takut ngadepin mereka semua. Lu mau ikut gak? Kalau enggak, biar gue aja sendiri yang ngelidikin. Yuk. Iya, gue ikut. Gimana? Kalian udah pada siap? Siap, Dil. Mari kita unboxing uang THR dari tetangga-tetangga kita. Oke. Pertama, kita buka amplop THR dari Pak Joko terlebih dahulu. Pak Joko, ini 30.000 dia. Lumayan. Oke, lanjut. Kita buka amplop THR dari Haji Budi. Tebel nih. Kayaknya gede nih isinya. Buset. Cuma 10.000 doang. 2.000-an 5 lembar. Aduh, dasar Haji Kikil. Padahal udah ke haji 10 kali loh. Udah lah, gak apa-apa. Masih mending dia ngasih. Coba tahun-tahun kemarin dia ngasih kan. Kita lanjut aja. Kita buka amplop THR dari Pak RT. Mau 10.000, Dil. Pak RT, gak disangka-sangka masih 50.000. Pak RT emang the best lah. Hidup Pak RT, hidup. Ya lanjut, kita buka amplop terakhir dari Pak Ustadz. Tapi tumben ya, Dil, Pak Ustadz ngasih THR tahun ini, padahal tahun-tahun sebelumnya gak pernah ngasih loh. Iya juga ya. Tumben Pak Ustadz ngasih THR. Ayolah, mungkin Pak Ustadz lagi banyak duitnya aja kali. Kan kemarin Pak Ustadz jadi panitia perang sarung. Udahlah, kita buka aja. Lihat dulu isinya berapa. Lah, kosong ini mah gak ada isinya. Beneran kosong loh ini. Tapi masa Pak Ustadz lupa ngasih isinya sih? Ya tapi ini dalamnya ada kertas loh. Ada tulisannya lagi. Apa isi tulisannya, Dil? Pak Ustadz sengaja ngasih amplop kosong ke kalian. Kalau kalian pengen THR dari Pak Ustadz, kalian bertiga harus duel perang sarung dulu lawan Pak Ustadz. Tuh, kan benar firasat gua.